Pada 1 Januari tahun 2021, PT Sukses mengakuisisi 85% saham kepemilikan dari PT Jaya Abadi senilai Rp782.000 dan kepentingan non pengendali senilai Rp138.000. Pada saat itu, nilai buku PT Jaya Abadi yaitu sebesar Rp670.000. Selisih tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku bangunan, mesin, dan kendaraan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Kemudian, selama tahun 2021, PT Jaya Abadi berhasil memperoleh laba sebesar Rp150.000 dan membagikan dividen tunai sebesar Rp70.000. Berikut ini merupakan neraca saldo PT Sukses dan PT Jaya Abadi per 31 Desember 2021. Kemudian ini adalah data transaksi jual beli persediaan antara induk transaksi hulu dan anak transaksi hilir. Berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk mencari saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Sukses per 31 Desember 2021, kemudian mencari berapakah saldo investasi pada investasi anak PT Jaya Abadi per 31 Desember 2021, serta membuat jurnal eliminasi yang diperlukan, membuat kertas kerja konsolidasi, serta membuat laporan keuangan konsolidasian. Baiklah, di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini telah ada neraca saldo PT Sukses dan PT Jaya Abadi yang terdapat pada soal. Kemudian terdapat nilai buku dan nilai wajar antara PT Sukses dan PT Jaya Abadi yang terdapat pada soal. Kemudian tabel diferensial yaitu selisih yang terdapat pada soal. Selanjutnya kita akan mencari nilai amortisasi dari mesin yaitu 120.000 dibagi 8 tahun senilai 15.000. Kemudian induk 15.000 dikali 85% dan non pengendali 15.000 dikali 15%. Kemudian kendaraan amortisasinya 54.000 dibagi 6 tahun didapat senilai 9.000. 9.000 dikali 85%. Kemudian 9.000 dikali 15%. Total dari saldo amortisasi sebesar 24.000. Total amortisasi induk sebesar 20.400. Kemudian non pengendali totalnya sebesar 3.600. Kemudian total dari selisih sebesar 250.000. 250.000 dikali 85% didapat 212.500. Kemudian total selisih dikali 15% untuk non pengendali didapat sebesar 37.500. Kemudian ini terdapat transaksi hulu dan hilir yang ada pada soal.
transaksi hulu dan hilir. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung laba yang diakui. Pada soal, selama tahun 2021, PT Jaya Abadi berhasil memperoleh laba sebesar 150.000. Jadi labanya yang diakui sebesar 150.000. Kemudian yang induk 150.000 dikali 85%, non pengendali 150.000 dikali 15%. Kemudian dengan adanya tabel diferensial ini kan terdapat selisih. Kita akan memasukkan nilai amortisasi selisih tersebut yang akan mengurangi laba, yaitu sebesar mesin 12.750, untuk non pengendalinya sebesar 2.250. Kemudian amortisasi kendaraan sebesar 9.000, yang induknya sebesar 7.650. Kendaraan yang non pengendali sebesar 1.350. Kemudian transaksi hulu dan hilir ini keuntungannya yang masih tersimpan. Transaksi hulu hanya untuk induk saja, tidak untuk hilir. Jadi 10.000 ini hanya untuk hulu dan akan mengurangi laba. Kemudian yang transaksi hilir yang tersimpan keuntungannya 5.000, 85% untuk induk dan 15% untuk non pengendali. Kemudian total labanya adalah, kita jumlahkan. Oh, ini minus 4.250 karena dia juga mengurangi laba. Ini minus 750. Jadi labanya untuk induk 92.850 dan total laba non pengendali sebesar 18.150. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi atas PT Anak. Yang pertama saldo awal. Saldo awal ini diambil dari nilai wajar induk dan non pengendali sebesar 782, non pengendali sebesar 138. Laba ini diambil dari laba yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu totalnya 92.850 yang induk dan non pengendali sebesar 18.150. Dividen ini diambil dari soal selama tahun 2021 PT Jaya Abadi membagikan dividen tunai sebesar 70.000. Ini dibagi 85% untuk induk dan 15% untuk non pengendali. Dividen ini akan mengurangi saldo investasi. Jadi 70.000 dikali 85% hasilnya 5 min, karena ini akan mengurangi saldo investasi 500. Kemudian 70.000 dikali 15% hasilnya 10.500. Ini juga akan mengurangi nilai investasi. Kemudian jumlah saldo investasinya adalah
815.350 untuk yang induk. Kemudian jumlah yang non pengendali saldo investasinya sebesar 145.650.000. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan saldo investasi. Hasilnya di bawah ini harus 0. Saldo investasi yang sudah kita cari adalah 815.350 untuk yang induk dan non pengendali 145.650. Ekuitasnya diambil dari nilai buku 569.500 untuk induk. Ini min ya. Min 569.500. Ini untuk yang non pengendalinya 100.500. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian nilai diferensialnya yaitu diambil dari sini. Total selisihnya kan 250.000, induk 85% dan non pengendali 15%. Ini totalnya 212.500 min 212.500. Kemudian yang pengendalinya 37.500 min 37.500. Kita jumlahkan. Kemudian laba. Ini laba yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu laba yang dibagikan ini. Jadi min 92.850 untuk induk, min 18.150 untuk non pengendali. Kita jumlahkan. Kemudian dividennya sebesar 59.500. Kemudian ini 10.500. Kita jumlahkan. Apabila hasilnya 0, maka jawabannya benar. Dan hasilnya 0. Jadi untuk penghitungan saldo investasi ini sudah benar. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi. Yang pertama kita akan mengeliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Modal disetor, agio saham, dan saldo laba ini saldo normalnya di kredit, maka kita akan dibalik menjadi di debit. Modal disetor, agio saham, saldo laba. Kemudian di kredit investasi PT Jaya Abadi kepentingan non pengendali. Saldonya modal disetor 230.000. Kemudian agio saham sebesar 40.000. Kemudian saldo laba sebesar
saldo laba sebesar 400.000. Kemudian totalnya kita jumlahkan 670.000. Ini investasi PT Jaya Abadi dikali 85%, non pengendali dikali 15%. 56.9.500 100.500. Kemudian akan mengeliminasi saldo investasi atas efek diferensial, yaitu bangunan, mesin, kendaraan, serta goodwill. Bangunan, mesin, kendaraan, goodwill. Bangunan sebesar 19.000, mesin 120.000, kendaraan 54.000, goodwill sebesar 57.000. Kemudian kreditnya investasi PT Jaya Abadi, kemudian kepentingan non pengendali. Total keseluruhan ini investasi PT Jaya Abadi dikali 85%, totalnya 212.500. Kemudian yang non pengendalinya sebesar 37.500. Itu didapat dari total keseluruhan ini dikali 15%, atau diambil dari sini 37.500. Kemudian penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial, yaitu jurnalnya beban penyusutan mesin, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan mesin, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar mesin 15.000, kendaraan 9.000. Selanjutnya, mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Jurnalnya yaitu penghasilan dari entitas anak pada investasi PT Jaya Abadi senilai penghasilan senilai 92.850 dan pendapatan non pengendali
daripada kepentingan non pengendali diambil dari laba dibagikan ini yang non pengendali sebesar 11.150. Selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas dividen. Jurnalnya investasi PT Jaya Abadi pada dividen senilai dividennya 59.500, itu untuk yang induk. Dari yang 70.000 di soal ini dikali 85%. Kemudian kepentingan non pengendali pada dividen diambil dari 70.000 dikali 15% senilai 10.500. Kemudian selanjutnya akan mengeliminasi transaksi persediaan. Yang pertama kita akan mengeliminasi transaksi persediaan hulu. Eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Jurnalnya pendapatan penjualan pada biaya pokok penjualan senilai yang telah direalisasikan 220.000. Kemudian hulu eliminasi yang belum direalisasikan. Jurnalnya pendapatan penjualan pada BPP biaya pokok penjualan pada persediaan yang belum direalisasikan senilai 30.000, BPP 20 dan persediaan 10.000. Selanjutnya kita akan mengeliminasi transaksi persediaan hilir. Eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Jurnalnya pendapatan penjualan sama seperti yang hulu pada biaya pokok penjualan yang telah direalisasikan senilai 70.000. Kemudian hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Jurnalnya pendapatan penjualan pada biaya pokok penjualan pada
sediaan sama seperti hulu, hanya beda nominal diambil dari sini. Yang belum terrealisasikan senilai 15.000, biaya pokok penjualan 10.000, serta yang persediaannya 5.000. Setelah selesai mengeliminasi, membuat jurnal eliminasi, selanjutnya kita akan membuat worksheet dan laporan keuangan. Worksheetnya sudah dibuat. Yang ini didapat dari neraca saldo PT Sukses dan PT Jaya Abadi. Kemudian ini jurnal eliminasi didapat dari jurnal yang sudah kita cari sebelumnya, jurnal eliminasi di sini. Cara memindahkannya yaitu contohnya modal di setor, di debit, maka kita akan pindahkan ke sini. Dari akun modal di store kita masukkan di debit. Kemudian selanjutnya agio saham di debit kita akan taruh di akun agio saham di debit. Selanjutnya sampai akun-akun ini dipindahkan semua ke jurnal eliminasi. Kemudian jurnal konsolidasi didapat dari debit ditambah debit. Hasilnya jika debit bertemu debit kemudian bertemu kredit, maka akan dikurang debit dikurang kredit. Karena beda tempat debit dengan kredit, maka dikurang. Jika debit dengan debit ditambah, kredit dengan kredit ditambah, jika debit dengan kredit dikurang. Kemudian dari konsolidasi ini, untuk mencari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini tinggal memasukkan angka-angka yang terdapat pada konsolidasi. Contohnya pendapatan penjualan. Di sini pendapatan penjualan didapat dari pendapatan penjualan senilai 2.250.000. Beban pokok penjualan senilai 370.000. Laba kotornya didapat dari pendapatan dikurang beban pokok senilai 1.880.000. Kemudian beban penyusutan sebesar 95.050 rupiah, serta beban pemasaran sebesar 129.250 rupiah. Kemudian laba kotor dikurang dengan beban-beban, maka laba bersih konsolidasi didapat 101.655.700 rupiah. Kemudian pendapatan dan pengendali akan mengurangi laba bersih senilai 18.150, maka laba bersih entitas pengendali didapat senilai 1.637.550 rupiah. Selanjutnya, laporan perubahan modal konsolidasian. Modal disetor didapat dari konsolidasi, modal disetor 685.000, agio saham 190.000, totalnya 875.000. Kemudian saldo laba per 1 Januari
2021 senilai 920.000. Laba konsolidasi diambil dari laba bersih entitas pengendali yang sudah kita cari sebelumnya, laporan laba rugi konsolidasian senilai 101.637.550 rupiah. Kemudian dividen akan mengurangi sebesar 263.200 rupiah. Maka total saldo laba per 31 Desember tahun 2021 senilai laba per 1 Januari ditambah laba konsolidasi dikurang dividen, maka didapat 2.294.350. Modal kepentingan pengendali, total modal store dan agen saham ditambah dengan saldo laba, maka didapat 3.169.350 rupiah. Kepentingan non pengendali kita ambil dari konsolidasi senilai 145.650 rupiah. Maka total modal konsolidasi modal kepentingan pengendali ditambah kepentingan non pengendali, maka hasilnya 3.315.000 rupiah. Kemudian laporan posisi keuangan di bagian sebelah kiri ini ada total aset, kemudian di sebelah kanan ada total hutang dan ekualitas konsolidasi. Akun-akun serta nominal-nominal tersebut diambil dari konsolidasi yang di sini. Hanya perbedaannya saldo laba didapat dari saldo laba per 31 Desember 2021 yang sudah kita cari, bukan laba yang di sini lagi, melainkan yang sudah kita cari sebelumnya di laporan perubahan modal konsolidasian. Maka hasilnya balance 4.745.000 rupiah. Sekian jawaban dari pertanyaan tersebut.